Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hasan, calon instruktur Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan materi membaca gambar teknik dengan beberapa pokok materi, yaitu A. Memvalidasi gambar teknik, B. Mengidentifikasi dimensi secara tepat untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan, dan C. Instruksi-instruksi dalam gambar teknik. Apa sih gambar teknik itu? Jadi, dalam sebuah perancangan teknik, baik itu yang dilakukan oleh ahli sipil maupun ahli mesin, dibutuhkan sebuah gambar teknik yang merupakan sebuah alat komunikasi atau bisa juga disebut sebagai bahasa teknik untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik. Umumnya, di perusahaan, ide atau rancangan sebuah benda tersebut dipikirkan oleh seorang ahli teknik atau engineer. Kemudian ide-ide tersebut disampaikan kepada drafter atau juru gambar untuk dibuatkan gambar tekniknya. Setelah gambar selesai, maka gambar teknik tersebut akan diperiksa kembali oleh ahli teknik untuk dipastikan apakah gambar teknik yang dibuat oleh drafter atau juru gambar sudah sesuai dengan rancangan benda yang dikehendaki. Apabila gambar teknik tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka gambar teknik akan diberikan kepada operator atau pelaksana untuk dilakukan pembuatan atau pembangunan benda. Kita masuk ke materi pokok pertama, yaitu cara memvalidasi gambar teknik. Jadi, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memvalidasi gambar teknik, yaitu 1. Mampu dibaca, 2. Mampu diukur, 3. Estetika, 4. Estimasi raw material, dan 5. Memperhatikan standar. Yang pertama, mampu dibaca. Karena gambar teknik merupakan bahasa orang teknik, sehingga sangat perlu diperhatikan cara menyajikan gambar teknik agar komunikatif dan mampu dibaca untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembuatan benda. Kriteria mampu dibaca yang pertama adalah hindari persilangan antar garis ukuran atau dimensi. Seperti terlihat pada gambar 1, di sana terjadi persilangan antar garis ukuran atau dimensi, atau garis bertabrakan. Hal ini harus dihindari. Contoh yang benar adalah pada gambar 2, di sana tidak terjadi persilangan antar garis ukuran atau dimensi. Kriteria selanjutnya yaitu ukuran angka dimensi proporsional. Pada gambar 1, ukuran angka dimensi terlalu besar, tidak sesuai dengan ukuran benda. Contoh yang benar terdapat pada gambar 2, yaitu ukuran angka dimensi lebih proporsional. Hal ini disesuaikan dengan ukuran benda yang disajikan pada gambar teknik. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu angka ukuran dimensi tidak terpotong garis lain. Pada gambar 1, angka ukuran dimensi yang jumlahnya 138 terpotong oleh garis benda, sehingga hal ini dapat menyebabkan pembaca gambar akan sulit untuk mengetahui angka sebenarnya dari gambar tersebut. Contoh yang benar adalah terdapat pada gambar 2, yaitu angka ukuran dimensi tidak terpotong garis apapun. Kemudian selanjutnya adalah usahakan penulisan angka dimensi berada di luar arsiran. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya gambar benda yang terdapat arsiran merupakan benda yang dipotong. Contohnya adalah pada gambar ini. Pada gambar ini kita potong pada bagian tengahnya. Kemudian dihasilkanlah gambar 3 dimensi seperti ini. Nah, untuk penyajian gambar tekniknya pada gambar yang dipotong adalah seperti ini. Untuk penulisan dimensinya, sebaiknya dilakukan di luar arsiran. Namun, apabila tidak memungkinkan, maka boleh saja menulis angka dimensi di dalam arsiran. Dengan catatan, angka dimensi tidak boleh tertutup oleh arsiran. Artinya, arsiran melompati angka dimensi tersebut. Kriteria selanjutnya adalah ukuran anak panah yang proporsional. Seperti kita lihat pada gambar 1, ukuran anak panah terlalu besar.
Hal ini tidak proporsional dibandingkan dengan angka dimensi dan ukuran gambar yang disajikan. Yang benar adalah terdapat pada gambar 2, yaitu ukuran angka anak panah proporsional. Kriteria lainnya yaitu diperhatikannya tebal tipis garis. Garis tebal menunjukkan tampilan real atau tampilan asli benda. Selain garis benda, garis-garis lain dibuat dengan garis tipis, seperti garis pusat, garis potong, garis dimensi atau ukuran, garis asil, garis sumbu, dan lain-lain. Seperti terdapat pada gambar 1 ini, terdapat 3 garis. Yang pertama garis dimensi. Garis dimensi ini seharusnya disajikan dengan garis tipis. Kemudian ada garis sumbu. Garis sumbu ini juga harus disajikan dengan garis tipis. Yang disajikan dengan garis tebal hanyalah garis benda yang menunjukkan gambar asli atau gambar nyata benda tersebut. Dapat dilihat penyajian yang benar yaitu pada gambar 2. Garis dimensi dibuat tipis dan garis sumbu dibuat dengan tipis juga. Yang kedua, mampu diukur. Hal yang terpenting dalam beri ukuran adalah peletakan garis bantu ukur. Letak garis ini menentukan bagaimana pengecek dapat mengukur dimensi komponen mesin. Kemudian yang ketiga, estetika. Gambar yang lengkap dan rapi menunjukkan sang desainer atau drafter mempunyai kemampuan komunikasi dan kecerdasan spasial yang baik. Yang keempat, estimasi dimensi raw material. Dalam membuat atau menyajikan gambar teknik itu harus dicantumkan dimensi total dari komponen atau benda yang akan dibuat, baik lebar total maupun tebal atau tinggi total. Tujuannya agar pelaksana atau proses engineer dapat menentukan kebutuhan material sebagai bahan pembuatan. Contohnya pada gambar ini, panjang total dari gambar adalah 138 mm. Kemudian kita ambil diameter terbesarnya yaitu 31 mm. Sehingga material yang dibutuhkan harus lebih dari 138 mm kali 31 mm. Dalam membuat gambar teknik, kita harus mengikuti kaidah-kaidah umum dalam menggambar dan sesuaikan dengan standar yang digunakan. Di perusahaan maupun instansi biasanya memiliki standar-standar tersendiri, baik etiket yang digunakan. Jadi, etiket ini di dalamnya terdapat identitas gambar. Mulai dari skala, proyeksi yang digunakan, pembuat gambar, pemeriksa gambar, dan lain-lain. Kemudian tebal tipis gambar. Untuk standar-standar tersebut biasanya tergantung dari perusahaan atau instansi tempat kita bekerja. Kemudian proyeksi digunakan, terdapat 2 proyeksi, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Dan cara penyajian gambar, contohnya adalah seperti ini. Apakah harus ada gambar 3 dimensi ataupun tidak, itu tergantung standar-standar yang ditentukan oleh perusahaan atau instansi tempat kita bekerja nanti. Kemudian materi pokok selanjutnya yang B, yaitu mengidentifikasi dimensi secara tepat untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Beberapa subpokok bahasan diantaranya dimensi atau ukuran, penulisan dimensi, garis sumbu, tanda dimensi untuk ulir atau drat, chamfer, dan garis putus. Poin pertama, dimensi atau ukuran. Dalam pelajari gambar teknik, selain mempelajari cara menggambar suatu bentuk atau objek, juga mempelajari cara mencantumkan ukuran-ukuran dalam gambar teknik tersebut. Ukuran dan garis ukuran mutlak dicantumkan dalam gambar kerja sebagai pedoman untuk pembuatan benda. Maka penempatan ukuran, ketepatan ukuran, dan garis ukuran harus jelas agar mudah dibaca dan diterjemahkan dalam pembuatan benda. Penulisan angka untuk menyatakan ukuran panjang, tinggi, atau lebar juga harus memenuhi aturan-aturan yang telah disepakati dalam gambar kerja. Berdasarkan fungsinya, dimensi atau ukuran terbagi menjadi 3, yaitu dimensi fungsional, yaitu dimensi yang diperlukan agar bagian benda tersebut dapat berfungsi dengan baik, biasanya ukuran yang berhubungan dengan komponen lain. Kedua, dimensi non-fungsional, yaitu dimensi atau ukuran yang tidak langsung mempengaruhi fungsi suatu bagian benda. Dimensi ini tidak berhubungan dengan komponen lain. Yang ketiga, dimensi pelengkap,
ukuran yang diberikan sebagai informasi tambahan. Ini adalah contoh dari 3 jenis dimensi tadi. Dimensi fungsional seperti kita lihat pada gambar kiri adalah dimensi yang berhubungan langsung dengan komponen lain, yaitu dengan kode F. Kemudian dimensi non-fungsional yaitu dimensi yang tidak berhubungan dengan komponen lain dengan kode NF. Kemudian dimensi pelengkap atau dimensi tambahan yaitu dimensi untuk memperjelas ukuran dari sebuah benda tersebut dengan kode AUX. Angka dimensi horizontal dapat dibaca dari bawah gambar dan posisinya di atas garis ukur seperti yang saya tandai ini. Kemudian angka dimensi vertikal dapat dibaca dari kanan gambar dan posisinya di kiri garis ukur seperti yang saya tandai ini. Kemudian angka paling tidak berada 1 mm di atas garis ukur. Jadi untuk penulisan angka dimensi itu tidak boleh menyentuh atau memotong garis ukur atau garis dimensi. Kemudian angka ditulis di tengah-tengah. Kemudian penyajian dimensi dimulai dari terkecil hingga yang terbesar. Seperti contoh ini. Pada sisi ini, angka dimensi nomor 4 disajikan terlebih dahulu, kemudian baru angka dimensi dengan angka 25. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persilangan atau tabrakan antar garis dimensi. Kemudian pada ujung garis ukur diberi panah dengan ukuran 3:1. Jadi untuk penjelasan 3:1 yaitu 3 ukuran panah secara horizontal dan satunya untuk secara vertikal. Kemudian apabila garis ukuran terlalu kecil, maka garis ukuran diperpanjang melewati garis pemisah, kemudian tanda panahnya ditempatkan di luar arah ukur dan angka ukurannya ditulis tetap di tengah garis atau di atas atau samping tanda panah. Seperti pada contoh ini, dikarenakan dimensi yang terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan tanda panah untuk berada di dalam ini. Sehingga tanda panah dibuat di luar dari garis ukur. Kemudian penulisan dimensi sudut bisa dilihat seperti gambar ini yang membedakan pada pembuatan garis ukuran atau dimensi yang lainnya, yaitu angka sudutnya itu berada di tengah-tengah, yaitu memotong garis dimensi tersebut. Kemudian untuk garis ukuran atau dimensi dengan anak panah, di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama, ujung panah ini tidak melewati ujung panah lewat garis pemisah, sehingga hal ini salah ya. Kemudian yang kedua, ujung panah tidak sampai, hal ini juga kurang tepat. Yang kedua, ujung panah terlalu lebar, tidak menyesuaikan dengan kaidah 3:1 tadi. Dan yang keempat, ini yang benar, ujung panah menyentuh garis pemisah dan ukurannya 3:1. Kemudian penulisan angka dimensi, di sini terdapat 6 contoh ya. Untuk yang di atas ini adalah contoh-contoh yang salah. Dan untuk contoh yang benar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian penulisan angka dimensi pada ukuran yang sempit. Bisa dilihat pada gambar pertama ini. Ukuran dimensi yang sempit sehingga tidak memungkinkan anak panah untuk berada di dalam. Jadinya anak panah tersebut ditempatkan di luar garis dimensi atau garis ukur. Kemudian pada contoh kedua ini, dikarenakan dimensi yang terlalu sempit sehingga angka tidak bisa dimasukkan tepat di atas garis ukur ini, sehingga ditambah panah seperti ini. Ini contoh yang benar juga. Kemudian ini contoh secara vertikalnya seperti ini. Selain itu, apabila dimensi terlalu sempit, itu boleh diganti dengan
titik seperti ini. Apabila dimensinya sangat padat seperti ini, terdapat 4 dimensi ya, boleh diganti dengan titik hitam seperti ini atau dengan garis seperti ini. Kemudian penulisan dimensi jari-jari lingkaran. Bisa dilihat dua contoh ini adalah contoh yang benar. Kemudian penulisan garis dimensi, garis tengah lingkaran. Dua contoh ini adalah contoh yang benar juga. Kemudian penulisan dimensi untuk lubang. Jadi untuk memberikan ukuran bagian yang harus dikerjakan secara khusus seperti lubang yang dibor, di reamer, dan seterusnya, diberi ukuran dengan garis petunjuk beserta ukuran dan catatannya. Garis penunjuk harus berujung anak panah yang berakhir pada titik potong antara garis gambar untuk gambar berbentuk silinder dan berakhir pada garis gambar untuk gambar lingkaran. Jadi untuk perlakuan khusus pembuatan lubang seperti ini harus dijelaskan atau diberi tanda seperti ini. Ini untuk perlakuan yang dibor, tulis dibor. Kemudian untuk yang perlakuan dengan di reamer ditulis seperti ini juga. Kemudian penulisan garis petunjuk. Garis penunjuk ini harus ditarik miring dan dianjurkan membuat kemiringan kira-kira 60 derajat dengan garis horizontal. Garis penunjuk juga dipergunakan untuk memberi nomor bagian dan memberikan keterangan tentang pengerjaan khusus. Kemudian penulisan dimensi tali busur, dan sudut bisa dilihat seperti gambar ini. Ini semua adalah contoh yang benar. Kemudian adanya ukuran pada gambar yang dibuat sesuai dengan aturan akan memperjelas bagi pembaca gambar tentang benda yang sebenarnya. Tetapi ada kalanya ukuran yang berlebihan justru akan membingungkan. Untuk itu, menunjukkan ukuran sebaiknya tidak berulang-ulang atau hanya sekali. Kemudian garis sumbu. Garis sumbu ini merupakan garis yang menunjukkan titik tengah dari benda yang berbentuk silinder dan lubang. Kemudian garis sumbu itu dibuat secara tipis. Jadi garis sumbu bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada contoh dari benda yang berlubang. Apabila kita lihat dari posisi B, maka akan terdapat 3 lubang. Nah, di tengah-tengah lubang ini akan diberi garis sumbu sebagai tanda bahwa itulah titik tengahnya. Kemudian kita beralih ke pandangan A, maka titik tengah atau garis sumbu yang akan kita buat itu membentuk tanda plus untuk mengetahui titik tengah dari lubang tersebut. Kemudian ini contoh lain dari garis sumbu. Itu apabila kita lihat dari pandangan B, maka titik sumbu akan kita letakkan di tengah-tengah ini dengan garis tipis. Kemudian apabila kita melihat dari pandangan A, maka akan seperti ini, dan titik sumbu akan kita buat dengan berbentuk plus seperti ini, dengan di tengah-tengahnya adalah titik tengah dari benda tersebut. Kemudian dimensi untuk ulir atau drat. Umumnya ulir yang digunakan yaitu dengan standar ISO disebut dengan ulir metrik. Ulir metrik memiliki spesifikasi pada ukuran mayor diameter dan pitch. Misalnya adalah M26 kali 1,6. M menunjukkan diameter mayornya, sedangkan 1,6 adalah pitchnya. Jadi untuk gambar ini, di sini kan terdapat ulir ya, teman-teman. Di sini kita beri tanda M26 kali 1,6. M26 ini menunjukkan diameter mayornya atau diameter terluar dari ulir tersebut. Kemudian 1,6 ini merupakan pitch atau jarak antar mata ulir tersebut, seperti yang saya tandai ini. Dan chamfer merupakan salah satu dimensi dari benda kerja yang digambarkan memanjang sepanjang garis gambar bersama dengan sudut sebesar 45 derajat. Jadi salah satu tujuan untuk melakukan chamfer ini, misalkan dalam proses pembubutan, itu agar ujung benda itu tidak terlalu tajam.
Contoh pengaplikasian gambar tekniknya adalah seperti ini. Kedua contoh ini sama-sama benar. Kemudian yang keenam, garis gores tebal atau garis putus-putus. Garis putus ini merupakan garis benda atau garis nyata yang terhalang, sehingga garis putus ini dibuat dengan garis tebal juga karena dia merupakan garis tebal atau garis benda yang terhalang oleh pandangan yang kita ambil. Contohnya adalah seperti ini. Di sini terdapat mur yang di dalamnya terdapat lubang. Saat kita ambil pandangan pada B ini, maka posisi lubang akan terhalang oleh luar ini, sehingga kita membuatnya dengan garis putus-putus, namun dengan garis tebal. Contoh selanjutnya adalah pada gambar ini. Saat kita melihat dengan pandangan B, maka di baliknya terdapat potongan ini, sehingga hal itu kita buat dengan garis putus-putus seperti ini. Materi pokok selanjutnya yaitu instruksi dalam gambar teknik. Instruksi atau penyajian yang diberikan untuk menggambar teknik pada umumnya ada dua, yaitu berdasarkan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Pertama, proyeksi Amerika. Proyeksi ini beranggapan bahwa objek berada di luar kubus. Asas proyeksi Amerika bahwa bidang gambar atau bidang proyeksi diletakkan di antara mata dan benda yang digambar. Sedang bidang gambar tersebut adalah bidang gambar yang bening seperti kaca. Setiap pandangan menunjukkan benda yang terlihat pada bidang proyeksi dengan melihat sisi benda yang terjauh dengan pengamat. Urutan proyeksi Amerika, pengamat, bidang proyeksi, dan objek. Berikut ini adalah lambang dari proyeksi Amerika. Kemudian ini adalah contoh dari pengaplikasian proyeksi Amerika. Ini adalah gambar 3 dimensi dengan pandangan A yaitu pandangan depan, B pandangan belakang, C yaitu pandangan kanan, D pandangan kiri, E pandangan atas, dan F pandangan bawah. Dalam penyajiannya, proyeksi Amerika umumnya lebih mudah dipahami. Contohnya adalah pandangan depan ini diletakkan di tengah-tengah, kemudian pandangan atas berada di atasnya, pandangan bawah berada di bawahnya, pandangan kiri berada di kiri, dan pandangan kanan berada di kanan. Kemudian pandangan belakang berada di sisi sebelahnya. Kemudian proyeksi Eropa. Proyeksi cara ini beranggapan bahwa objek atau benda yang akan digambar atau diproyeksikan seolah-olah berada dalam suatu kubus. Setiap pandangan menunjukkan benda yang terlihat pada bidang proyeksi dengan melihat sisi benda yang terdekat dengan pengamat. Ini adalah contoh dari lambang proyeksi Eropa. Ini merupakan penyajian dari proyeksi Eropa. Dalam menentukan pandangan itu sama saja dengan proyeksi Amerika. Nah, perbedaannya dengan proyeksi Amerika dari penyajian gambar ini. Untuk posisi pandangan depan dan belakang itu sama seperti proyeksi Amerika. Yang membedakan adalah posisi dari pandangan bawah, atas, kiri, kanan. Jadi, pada proyeksi Eropa ini, pandangan atas yaitu poin E ini, itu diletakkan di bawah pandangan depan. Kemudian untuk pandangan bawah yaitu poin F ini itu diletakkan di atas dari pandangan depan. Kemudian sama juga dengan pandangan kanan yaitu C itu diletakkan di kiri pandangan depan. Kemudian pada poin D yaitu pandangan kiri itu diletakkan di kanan dari pandangan depan. Jadi itu perbedaannya dibandingkan dengan proyeksi Amerika.